على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ما معنى وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقيات وليس قنظم همزة؟ إذا نون وقيات قبل النفس مع الفعل وقوله وليس قنظم ما المراد في قوله هذا؟ أي قد يقال في الشعر ضرورة. قد يقال في الشعر ضرورة. مثال عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم ليسي. ما معنى وليتني فشى وليتي ندر حسن؟ Ya, terus? La. Walaitani fasya walaiti nadara, apa maknanya? Ya, pada laitani seringkali digandingi dengan apa? Nun iqayah. Adapun pada laita tanpa nun iqayah itu jarang. Ya. Wa makna wa ma'la kis Lukman? Itu apa? Bagaimana? Tidak bersambung dengan seringkali tidak bersambung dengan nun iqayah, jarang bergabung dengan apa? Nun iqayah. Apa contohnya? La'alla yang ada enggak yang bergandingan dengan nun iqayah? Apa? Qala syair kamun yasjadu qala la'allani usadiquhu wa usdiqu illa ma. Ada enggak la'alla? Laita itu. Kamu ya Jabir itu ya. Yang la'alla ini ada enggak? Disebutkan enggak? Enggak ada ya? Ya, sudah enggak ada. Ma ma'na wa kun mukhayyaran fil baqiyat? Ya juzu al-amran fi ghairi laita wa la'alla, yani min akhwatihima, yaitu apa diantaranya? Inna, anna, ka'anna, terus sudah enggak? Walakinna ya. Ma ma'na wa tirarun khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Ya. Terus apa tuh wa tirarun khaffafanya maksudnya? Wa tirarun khaffafa maksudnya apa? Apa? Qad yuhdhaf an-nun darurah, yani fi asy-syi'r. Ya. La'alla ada kok ya, la'alla itu fakultu aironi. Hafal apa? Akhudtu biha qabran li abyad majidi. Ya. Fakultu aironi al-qaduma la'allani akhudtu biha qabran li abyad majidi. Kalau bisa dihafalkan itu. Ya. Sehingga antum ketika mengatakan jarang, ini dalilnya. Darurah ini dalilnya gitu. Ya, kemudian iya, mana syahidnya bahwasanya minni ataupun anni ketika darurah dibuang nunnya. Hafal ucapannya ini apa? Hafal gak Bayaki? Ya, ayyuhas sa'ilu anhum wani, ya. Lastu min qaisa wala qaisu mini. Coba hafal enggak Omar? Ya, pendek kan? Ayyuhas sa'ilu anhum wani, ya. Lastu min qais wala qais minni. Atau
mini. Terkumpul di sini ya dengan apa? Min. Hafal, iya. Ayo sa'il. Coba. Ya. Lastu. Apa kan? Mini, ya jangan mini. Enggak ada syahidnya nanti kalau mini. Nah itu. Dihafal juga tuh. Dikumpulkan ya. Syawaid pada syairnya, terus menghafalkan. Jadi di samping ini alfiah, ini syawahinya hafal juga. Waktunya kan banyak kan tuh. Ma makna qaulin nazim wa fi ladunni ladunni qalla wa fi ladunni ladunni qalla. Ya, Abdan. Ya, itsbatun nun ma'a ladun aktsar atau sahfi ya afsah ya. Wa fi qadni wa qatni al-habu aidan qad yafi. Ma ma'nahu ya Rafif? Ya, al-hadaf fi qadni wa qatni aktsar. Apa? Betul ya? Al-itsbat ya. Al-itsbat fi qadni wa qatni aktsar min al-hadaf. Wal hadaf itu darurah ya. Yang sahih apa? Darurah atau jarang? Yang sahih pembuangan jarang ya. Tapi kita sempat baca juga kan penjelasan siapa yang mengatakan darurah pada qadni, jadi qadi. Ya, qad ada berapa macam qad? Ya apa ya? Asyraf, qad ada berapa macam qad? 3. Yang pertama isim. Mananya apa kalau isim? Hasbi. Ya, kemudian yang kedua huruf. Ya, huruf apa ya? Tahqiq atau yang lainnya. Terus isim fi'il. Ya, kalau isim fi'il bagaimana? Kalau huruf ya, mungkin enggak dia bergandengan dengan nun? Kalau huruf mungkin. Berarti apa? Qadi aflaha itu. Qadi qoma Muhammadun atau qadni. Ya enggak mungkin bergandengan dengan nun. Kenapa? Karena qad harf qad yang harfiah itu tidak pernah bergandengan dengan ya, tidak bisa bergandengan dengan ya mutakallim. Ya, kemudian kalau qad yang berupa isim fi'il bagaimana? Bagaimana sih? Wajib, wajibat ittisaluhu bi nun. Wajibat ittisaluhu bin nun. Ya. Mana ada enggak syahidnya? Ubadah itu bisyahid yadullu ala isti'mal ladunni bi takhfif fi ghairi nun. Apa contohnya? Qiraah. Ya, qiraahnya siapa itu? Nafi', qiraah Nafi'. Qad balaghta min laduni apa? Ilma. Itu. Kalau Sibawai berpendapat bahwasanya laduni dengan takhfif ataupun dengan tanpa nun iqah itu darurah, tapi itu terbantahkan dengan adanya qiraah ini. Qad balaghta min laduni takhfif itu. Min laduni. Kemudian ikhwan, syahidnya apa? Penggunaan qad ataupun qad tanpa nun. Hafal? Qadni qadnya min nasri ya al-khubaybaini. Terus qadi terus laisal imamu bisyahihi al-mulhidi. Ini bait syair ini cercaan terhadap Amr bin Zubair sehingga maknanya kolektif. Cuma kita ambil syahidnya saja. Abdullah bin Zubair dengan anaknya yaitu Khubayb, kemudian ditaghlib jadi Khubaybaini karena mengambil yang paling apa? Ringkasnya kan. Dalam taghlib itu biasanya dipilih yang ringkas. Abu Bakar Umar yang pendeknya apa? Umar ini. Atau dipilih yang mudzakarnya Syams dengan Qamar apa? Qamaraini atau yang paling mulianya. Di sini Al-Khubaybaini yang Abdullah bin Zubair dengan anaknya Al-Khubayb.
Ya, si penyair ini mencela Abdullah bin Khubair, Abdullah bin Az-Zubair dengan ucapan Asy-Syaikh Al-Mulhid. Nah, ini ucapan yang jelek. Ya. Ma makna isim? Ma makna isim ya Hamzah? Ya. Ismun adalah yu'ayyin al-musamma mutlaqa, apa yang dia menjadikan al-musamma ataupun sesuatu yang dinamai, menjadikan tertentu sesuatu yang dinamai secara mutlak. Ya, ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa. Ya. Di sini beliau membahas tentang al-alam. Ini ada khilaf antara ahli nahwu, apakah ini maksud di sini alam syakhsi saja ataupun jinsi juga. Ya, tapi kalau kita lihat di sini contoh-contohnya seperti ya syakhsi ya. Kalau jinsi kan seperti Ariyad, nanti ada pembahasannya di bait-bait setelahnya. Ya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Ya, di sini disebutkan isim adalah sesuatu yang menentukan, yang dinamai secara mutlak. Apa maksudnya Hasan? Secara mutlak. Bila qaidin. Ini untuk mengeluarkan apa bila qaidin ini? Di sini si ma'rifah yang lain. Contohnya apa? Dhamair. Dhamir ini keluar dengan ucapan beliau yu'ayyinul musamma mutlaqa. Ya. Kenapa? Karena dhamir ya, untuk dia bisa menunjukkan ketertentuannya itu butuh apa? Ya, butuh tadi qaid. Apa qaidnya? Takallum, terus lagi? Ya, yaitu al-khitab dan juga ghaibah. Seperti kaf. Ini kaf ini seperti ilaika atau misalnya ma'rifah ya. Tapi kalau untuk perhatikan ini bisa digunakan untuk siapa saja ya. Ada mirip nakirahnya kan? Iya kan? Anta juga bisa digunakan untuk siapa ya? Anta. Ya, bagaimana dia bisa menunjukkan sesuatu yang tertentu ketika yang diajak bicaranya masih ada qarinahnya kan? Siapa yang diajak bicara di hadapannya gitu. Demikian pula dengan ghaib, kemana kembalinya? Ya. Hu bisa digunakan untuk antum, semua laki-laki muzakkar hak bisa kembali kepadanya sehingga jelas kemana kembalinya, baru menunjukkan kejelasan. Ya. Qarinah apa itu namanya? Ya, ma'nawiyah. Qarinah ma'nawiyah. Kemudian apa lagi? Qarinah yang lain, Lukman. Selain qarinah ma'nawiyah, masih ada lagi enggak qarinah ma'nawiyah selain tadi pada dhamir? Nah, kalau munada maksudnya qarinah ma'nawiyah juga. Apa itu? Iya, al-iqbal. Yang menghadapnya seseorang yang memanggil kepada yang dipanggil itu. Kemudian qarinah apa lagi? Lafziyah. Pada semisal apa? Isim isyarah. Betul enggak? Isim apa? Isim mausul. Lafziyah. Ja'ani allazi, datang kepada allazi. Allazi di sini belum jelas maknanya. Datang kepadaku orangnya apa ya? Kapan dia jelas tertentu maksudnya ketika dikasih sila. Ja'anil ladzi qamabu, baru. Berarti perlu qarinah apa? Lafziyah. Iya. Kemudian apa lagi? Qarinah yang berikutnya, Hamam. Qarinah apa lagi? Lafziyah sudah. Lafziyah masih ada enggak selain itu? Ini sebagian menampakkan yang mu'arraf dengan idhofah itu ada yang mengatakan apa? Lafziyah. Ya. Karena idhofah dicopot idhofahnya, nah kira lagi dia. Gulamu Zaid ini buang Zaidnya, nah kira lagi. Lafziyah juga. Juga yang beral, ya kan? Yang beral juga lafziyah. Kemudian yang ketiga apa? Qarinahnya. Qarinah yang ketiga hissiyah. Pada apa? Isim apa? Isim apa? Isyarah. Ya. Hadza bisa digunakan ini itu. Kapan menjadi tertentu? Ketika jelas yang ditunjuk siapa di depannya itu. Ya. Hadza kitabun. Ya. Mutlaqo, i'rabnya apa mutlaqo? Iya. Mansub kenapa? Ya cepat. Saya lamaan. Hal dari apa?
Isim yu'ayyinu musamma mutlaqa, secara mutlak. Ya. Betul enggak? Hal dari fa'il, yaitu yang ada pada yu'ayyin, yang kembali pada isim, yaitu lebih tepatnya. Hal dari fa'il yang ada yu'ayyin. Apa yu'ayyin? Huwa pada isimnya. Atau sisi yang kedua apa i'rabnya? Baqi. Sifat dari masdar yang mahdhuf, takdirnya apa? Yu'ayyinu ta'yinan, gitu. Yu'ayyinu ta'yinan mutlaqan. Yu'ayyinu ta'yinan mutlaqan. Kemudian ismun, i'rabnya apa? Mar. Mubtada, khabarnya mana? Istada ismu sebagai apa i'rabnya? Mubtada, khabarnya? Nah, itu sifat itu. Yu'ani ya, jumlah yang datang setelah nakirah sifat. Gimana i'rabnya? Ismun sebagai alam khabar. Atau di sana ada i'rab yang lebih bagus, itu apa? Ya, alam sebagai mubtada muakhar, ismun sebagai khabar muqaddam. Nah, itu. Di sini wajib untuk mubtada diakhirkan. Kenapa? Alamuhu dhamir ha kembali kepada sebagian dari khabar. Ya, kebagian menjelaskan alamuhu alamu al-musamma. Ya, enggak apa-apa isim juga. Ja'farin, ini i'rabnya jelas ya. Apa ke Ja'farin asyraf i'rabnya? Ka Ja'farin. Ya, takdiruhu huwa ahsan. Ja'far. Ini nama apa Ja'far? Ismu rajul ya. Kalau Khirniq ismu mar'ah ya. Qaran apa qaran? Qabila. Adan balad ya. Lahiq ismu apa lahiq? Ya, kemarin kita terlewatkan dia alam faros ya. Lil Muawiyah, milik Muawiyah bin Abi Sufyan. Kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Syadqam apa Syadqam? Jamal. Untanya siapa? Nu'man ya. Hailah Syah ya, li nisa'il Arab. Syah milik kaum wanitanya orang Arab Hailah. Washiq kalb. Allah alam punya siapa? Anjingnya. Ya. Yang kamu berdalam-dalam ya, nanti washiq anjing. Ya. Ya, kemudian wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Laziz wasman, isman. Apa i'rabnya isman mansub? Hal. Dari apa? Oh, dari ata. Sahibul hal terus sahibul ad dari isim. Yaitu ambilnya itu ata. Sahibul halnya mana? Isman. Hal dari apa? Zaid rokiban, rokiban hal dari Zaid. Ya. Ya, kalau ambilnya ya ja'a. Ini ambil apa? Pemilik halnya mana? Dhamir. Yang ada pada apa? Ata, huwa. Kembali ke mana itu? Alam. Alam. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Ini untuk mengisyaratkan bahwasanya apabila berkumpul isim, kunyah, laqab, ini urutannya. Isim, kunyah, laqab, itu yang bagus. Wa akhiran da'in siwahu sahiba. Apa maksudnya? Wadah. Apa? Terus. Terkandungan dengan kunyah dan isim. Ya, bagaimana ada intiqad enggak ini ucapannya An-Nazim, ikhwan? Ada kritikan enggak? Ucapan An-Nazim akhiran da'in siwahu sahiba. Hah? Dari yang lain, yaitu menyelisih pendapat siapa? Jumhur ya, pendapat jumhur. Kalau jumhur bagaimana? Kewajiban untuk mengakhirkan laqab ketika berkumpul dengan apa? Dengan isim saja. Adapun dengan kunyah apa? Ya, bil khiyar. Boleh pilih, tapi itu pendapat beliau dan juga masalah pendapat Sibawi. Ini banyak kuna ya belum ya? Kita masuk ya. Atau sebelum di ini ada yang tertinggal nggak? Ada terlewat nggak? Mungkin hafalan ya. Insyaallah nanti
ada murojaahnya, ya murojaah. Ada murojaahnya dari awal sampai 100 lah, udah 100. Jadi kita murojaah, ya, nanti kita gunakan hari tertentu lah untuk murojaah bersama. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa in yakuna mufradaini fadhif hatman wa illa asbi'il ladzi radif. Apabila keduanya isim dan laqab, jadi masukkan pembahasan punya karena lebih leluasa dalam penggunaan. Wa in yakuna mufradaini fadhif, apabila keduanya alam dan laqab itu mufrad. Mufrad ini maksud di sini apa? Ya. Ghair murakkab atau diddu al-murakkab atau ma yuqabil al-murakkab. Karena mufrad maknanya banyak ya. Banyak. Apa saja makna mufrad? Yang pertama mufrad yang merupakan lawan dari apa? Iya, itu pada pembahasan apa tuh? Ada i'rab, pada pembahasan i'rab. Ini maksud mufrad adalah apa yang bukan mutsanna, bukan jamak atau yang mulhaq dengan keduanya. Apalagi makna mufrad? Pada bab alam. Nah, ini maksud dengannya apa? Ghair murakkab. Terus lagi nih, masih ada lagi. Pada pembahasan khabar yang dimaksud mufrad adalah apa? Ma laysa jumlah wala ya, syib jumlah. Masih ada lagi enggak? Kalau masih ada lagi munada. Yang dimaksud dengan mufrad apa berarti? Ya, yang dimaksud mufrad bukan mudhaf atau syib mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf. Masih ada enggak? Hah? Ya, itulah lumayan 4 juga. Apabila keduanya mufrad maka idhafahkanlah nama kepada laqab hatman secara wajib. Ini mazhabnya orang Basrah. Adapun orang Kufah tidak demikian mazhabnya. Nanti akan kita baca juga, sebutkan. Wa illa, adapun jika keduanya bukan mufrad seperti keduanya murakkab atau salah satunya mufrad yang lainnya murakkab atau sebaliknya, atbi', yang dimaksud atbi' di sini itba'kanlah, yaitu itba' dengan makna istilah. Jadikanlah sebagai tabi' ya laqabnya itu. Apakah sebagai badal atau sebagai apa? Atau fayan, atau di sana juga ada pendapat yang lain. Ya, nanti juga akan disebutkan. Alladzi radif, itba'kanlah. Sini mana itba' secara istilah ya. Alladzi radif, isim yang radif, yang mengikutinya. Jadi radif maknanya tabi'. Alladzi tabi'a, ini tabi'iyah dalam istilah lughah ataupun dengan makna lughah yang keduanya. Dari atbi' ini yang pertama, itba' dengan makna istilah, kemudian radif maknanya tabi'iyah secara lughah. Maka itba'kanlah, jadikanlah sebagai tabi' isim yang mengikutinya. Yani apa? Laqabnya. I'rabnya jelas ya. In harfu syarat jazim tajzimu fi'lain, kemudian juga yakuna fi'lu syarat dan dia naqis, kemudian alif sebagai isimnya, mufradain khabarnya, fa waqi'ah fi jawabi apa? Syarat ya. Hatman apa? Aful mutlaq. Ya. Wa in wa in la. Ya. Asbi sebagai jawabannya. Ya. Allazi mausul pada mahalnya apa? Nasab, kemudian radif jumlah silah. Mana aidnya di sini? Ya. Allazi radif. Apa takdirnya? Huwa ya. Allazi radif, kemudian apa? Aidnya. Ikutkanlah allazi isim yang radif. Radifahu ya kan? Yang mengikutinya, mengikuti isim yang pertama. Idza ijtama'a al-ismu wal laqab, apabila berkumpul dalam satu tempat isim dengan laqab, fa imman yakuna mufradaini, maka kemungkinannya kedua-duanya mufrad. Kemungkinan yang pertama kedua-duanya mufrad, atau kemungkinan yang kedua murakkabaini, keduanya murakkab. Awil ismu murakkaba, awil ismu murakkaba wal laqabu mufrada, ataupun isimnya murakkab, laqabnya mufrad. Awil ismu mufradan wal laqabu murakkaba, atau kebalikannya, isimnya mufrad, laqabnya murakkab. Tergambar? Ada berapa keadaan berarti? 4 ya. Yang pertama sama-sama mufrad, yang kedua sama-sama murakkab, yang ketiga yang pertama yaitu isimnya mufrad, laqabnya murakkab, yang kedua isimnya murakkab, laqabnya apa? Mufrad. Itu kemungkinannya ada 4. Fa in kana mufradaini wajaba 'indal basriyin al-idhafatu. Adapun apabila keduanya mufrad, maka wajib menurut orang-orang Basrah untuk idhafah. Ya.
Sa'idu kurzin. Jadi yang pertamanya diposisikan pada posisi musamma kurzin. Ya. Adapun kurzin sebagai isim, idhofah musamma kepada isimnya gitu. Musamma kurdin. Ini tidak mutlak juga. Ya, ucapan atau pendapat orang Basra ini yang mengatakan bahwasanya apabila berkumpul antara laqab dengan isim yang sama-sama mufrad untuk diidhofahkan, enggak mutlak. Disebutkan di sini dalam catatan kaki, wujubul idhofah indahu masyrutun bima idza lam yamna' minha mani'. Keharusan idhofah isim kepada laqab menurut mereka orang Basrah dipersyaratkan dengan apabila tidak ada penghalang yang menghalangi idhofah. Kalau ada penghalangnya seperti an yakuna ismu muqtarinan bi al, isimnya bergandengan dengan al. Isimnya ada alnya. Fa innahu la tajuzu fihi idhofah, maka ketika itu tidak boleh diidhofahkan, diitba'. Fataqul ja'ani al-haritsu kurzun. Kurzun ya sebagai badal atau sebagai apa? Atau bayan. Ya. Bittiba'i tsani lil awwali badalan aw atfa bayanin, dengan mengitba' yang kedua kepada yang pertama sebagai badal atau atfa bayan. Idlau adhaftal awwala litsani, karena seandainya kau idhafahkan yang pertama kepada yang kedua, la lazima ala dzalika an yakuna al-mudhafu makhrunan bi al wal mudhaf ilaihi khaliyan minha. Jadi karena seandainya kau idhafahkan yang pertama kepada yang kedua, ini melazimi, mengharuskan bahwasanya engkau ya an yakuna al-mudhaf makhrunan, la lazima ala dzalik, ini akan melazimkan bahwasanya mudhafnya bergandengan dengan al, sedangkan mudhaf ilaihinya kosong dari al. Enggak boleh kayak seperti ini. Bisa yang beral didhafahkan, tapi ada syaratnya, di antara mudhaf ilaihinya ada beral juga. Kemudian wa minal idhafah ila, penghalang berikutnya, wa minal idhafah ila al-muqtarin biha. Saya ulangi. Ini melazimi bahwa mudhafnya itu makrunan bi al, bergandengan dengan al, dan mudhaf ilaihinya kosong darinya. Wa minal idhafah ila al-muqtarin biha. Dan dari idhafah min kembali ke mana nih? Wa min al-idhafah, dan dari idhafah kepada al-muqtarin biha. Iya. Iya. Melazimi idhafah kepada al-muqtarin biha gitu. Maksudnya wa min al-idhafah, minyak mana coba, ada enggak? Siapa yang tahu? Kita baca lihat. Idlau adhaftal awwal litsani la lazima ala dzalik an yakuna ya al-mudhaf maqrunan bi al-mudhaf ilaihi khalin minha. Ya, wa min al-idhafah. Ini juga yang dilarang, maksudnya idhafah ila al-muqtarin biha. Dilarang untuk didhafahkan kepada isim yang bergandengan dengan al, sedangkan dia tidak beral. Jadi ada dua, maksudnya ini penghalang yang dilarang di situ untuk didhafahkan isim kepada laqab. Yang pertama, kalau laqabnya isimnya beral. Yang kedua, isimnya beral tapi mudhaf ilaihinya atau laqabnya tidak beral. Atau yang kedua, kebalikannya, isimnya tidak beral, kemudian laqabnya beral, itu juga boleh. Seperti Harunur Rasyidi nggak boleh, Muhammadu Al-Mahdi, ya, itu juga nggak boleh, penghalang juga itu. Ya, itu disebutkan di dalam tempat yang lain. Itu tidak boleh menurut jumhur ahli nahwu yang seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Fa in kana mufradaini wajaba 'inda al-basrin al-idhafah. Apabila keduanya mufrad, maka menurut al-Basrah wajib diidhafahkan. Wajib diidhafahkan. Contoh hadza Sa'idu kurzin. Ya, hadza Sa'idu kurzin. Kurzin itu asal maknanya apa? Masih ingat enggak? Dalam Ghaqib itu. Kharzu ar-ra'i, ya, tempat yang biasa dibawa oleh pengembala, tempat wadah itu yang biasa dibawa untuk membawa perbekalan mereka. Apa maknanya? Kharjur ra'i,
kemudian dipindahkan, dimutlakkan untuk makna al-laim atau al-hazik, orang yang tercela atau orang yang cerdas. Ya, jadi kurzin maknanya mungkin al-laim ataupun al-hazik. Kemudian dimutlakkan dengan makna al-laim, orang yang tercela ataupun al-hazik. Sa'ida kurzin, ra'aitu sa'ida kurzin, itu jelas ya. Marartu bi sa'idi kurzin, marartu bi sa'idi kurzin. Wa jazal kufiyun al-itba', dan orang Kufah membolehkan pada idhafahnya dua yang mufrad ini itba', dan ini pendapat yang insyaallah rajih ya, pendapat yang kuat ya. Kata Al-Hudhari, tajwizul idhafah huwa qaulul kufiyin wa Zajjaj wa huwa sahih ya. Tajwizul idhafati huwa qaulul kufiyin wa Zajjaj wa huwa sahih. Kalau dari sisi kias, itu mana yang pas kira-kira? Menurut kias, idhafah atau itba'? Itba'. Ya, itba'. Sebagai itba', badal ataupun apa? Karena kan yang namanya idhafah kan ada kaidahnya, tidak boleh sesuatu dia didhafahkan kepada dirinya sendiri. Ingat kan ya? Tapi dari sisi pengertian yang paling banyak seperti itu gitu. Idhafah. Kalau dari sisi kias yang paling banyak itba', karena sesuatu tidak diidhafahkan kepada dirinya. Adapun dalam pemakaian yang paling banyak apa tadi? Idhafah. Ada di antara ucapan orang Arab yang datang dalam kondisi di situ diitba'kan. Seperti ucapan orang Arab, hadza Yahya Ainani. Hadza Yahya Ainani. Ini Yahya Ainani adalah julukan dua orang atau orang yang memiliki mata yang matanya besar-besar gitu, mata yang besar. Hadza Yahya Ainani. Ini Yahya, orang yang dua mata yang besar. Aina sebagai apa? Laqab kan? Yahya sebagai apa? Isimnya. Di sini di apa? Itba atau di idhafahkan? Itba. Buktinya apa? Ainan di rafakan dengan alif. Sana idhafah dikatakan ainaini. Sehingga yang rajih, yang sahih boleh diitba'. Dan di sana ada ulama yang membolehkan sisi yang ketiga dari itba'. Yang Allah salah namanya Ad-Danusari. Ad-Danusari boleh juga. Ya, Ad-Danusyari pakai sya. Ad-Danusyari membolehkan sisi yang ketiga, yaitu dijadikan yang keduanya laqabnya sebagai takkid bil muradif, taukid dengan muradif. Seperti itu, jalasa qa'ada Zaidun gitu. Taukid lafzi, tapi dengan yang semakna dengannya. Dijadikan sebagai apa? Taukid dengan muradifnya. Yang seperti tadi, jalasa qa'ada Zaidun. Ya. Fatakul, sehingga mereka ataupun kau katakan dalam contohnya hadza Sa'idun kurzun. Ya, boleh di'rab dengan itba' juga. Ra'aitu Sa'idan kurzan wa marartu bi Sa'idin kurzin. Wa wafaqahumul musannif ala dzalika fi ghairi hadzal kitab. Dan musannif yaitu siapa? Ibnu Malik mencocoki pendapatnya orang Kufah pada selain kitab ini, kepada kitab Al-Kafiyah dan At-Tashil. Ya. Jadi wa in yakuna mufradaini fa'dhif hajman, ini pendapatnya siapa? Orang-orang Basrah. Yang lebih kuat apa? Pendapat orang-orang Kufah yang membolehkan untuk di-itba'. Kemudian wa in lam yakuna mufradaini fa in kana murakkabaini nahwu Abdullah anfun naqati aw murakkaban wa mufradan nahwu Abdullahi furzun Sa'idun anfun naqah wajib al-itba'. Adapun apabila keduanya wa in lam yakuna mufradaini, apabila keduanya bukan mufrad, yang kana murakkabaini, yaitu dengan keduanya sama-sama murakkab, seperti Abdullahi anfun naqati. Ya, Abdullahi anfun naqati. Au murakkaban wa mufradan, ataupun kedua salah satunya murakkab, yaitu nama isim, alamnya namanya murakkab, kemudian laqabnya mufrad.
Nahu Abdullahi kurzun wa Sa'idu anfun naqati wa Sa'idun anfun naqati wajibat itba'. Katanya di sini wajib untuk diitba'kan. Baik surah pada gambar yang pertama yaitu sama-sama murakkabnya Abdullahi anfun naqati, atau yang pertamanya murakkaban, yang keduanya mufrad seperti Abdullahi kurzun, atau yang keempat Sa'idun anfun naqah kata asy-syarih. Ya, tapi yang lebih sahih untuk yang keempat sebagaimana dikatakan oleh Al-Hudhari juga, wal mukhtaru jawazu al-idhafah fi surah ats-tsalitsah. Yang lebih benar, yang terpilih dari pendapat adalah bolehnya idhafah pada gambaran yang ketiga. Apa gambaran yang ketiga? Isimnya mufrad, laqabnya apa? Murakkab. Difahami? Ya, itu kata Al-Hudhari. Wal mukhtar jawazul idhafah fi surah ats-tsalitsah. Seperti Sa'idu anfin naqati, Sa'idu anfin naqati. Kama sarraha bihi Ar-Radhi, sebagaimana ditegaskan oleh Ar-Radhi. Kenapa? Alasannya li'annahu ka ghulamu Abdillah. Ini karena alasannya seperti susunnya ghulamu Abdillah. Sa'idu anfin naqah seperti susunan ghulamu Abdillah. Nah, itu yang rajih. Yang ketiga boleh. Ya. Adapun yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga tidak boleh. Dan yang keempat boleh. Fatutbi'u tsaniyya al-awwal fi i'rabi, maka engkau harus mengitba'kan yang kedua kepada yang pertama dalam i'rab. Wa yajuzul qat'u ila raf'i. Kemudian sisi yang lain di sini. Wa yajuzul qat'u ila raf'i aw nasbi. Boleh pula engkau memutus dari itba'. Ini sudah sering kan pembahasan qata'. Memutus ya dari itba', dari tabi kepada rafa' atau nasab. Contoh marartu bi Zaidin anfun naqati. Ya. Marartu bi Zaidin anfun naqati, diputus dari apa? Jar, dari jar kepada rafa'. Kalau jar dikatakan apa? Marartu bi Zaidin anfin naqati. Atau boleh juga apa? Marartu bi Zaidi anfi an-naqati. Iya kan? Ini kan sisi ketiga. Kalau seandainya jar boleh dikatakan marartu bi Zaidin anfin naqati atau marartu bi Zaidi anfin naqati. Nah, kalau di qata' maka dirafa'kan atau dirafa'kan anfun naqah. Di qata' boleh kepada rafa', anfun naqah boleh pula kepada nasab, anfun naqah. Farrafa'u ala idmari mubtada. Kalau di qata' kepada rafa' maka di atas penyembunyian mubtada. Takdirnya huwa anfun naqah. Maratu bi Zaidin huwa anfun naqah. Jadi i'rabnya sebagai khabar yang mubtada mahdhuf. Kalau nasab ala idmari fi'il, di atas penyembunyian fi'il. Yang tadinya a'ni anfan naqah, a'ni anfan naqah. Sebagai maf'ul berarti dari fi'il yang mahdhuf. Difahami ini? Ya. Fa yuqta'u min al-marfu' ila an-nasbi, maka boleh diputus dari yang marfu' kepada nasab. Ya, dari yang marfu' kepada nasab. Contohnya apa? Ya, ja'a Zaidun anfun naqah, diqata' kepada nasab. Ja'a Zaidun anfan naqah, anfa. Maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Wa man mansub ila rafa'. Adapun kalau bersama mansub boleh diputus ataupun diqata' ke rafa' juga. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan anfan naqah, atau apa? Ra'aitu Zaidan anfu an-naqah, huwa anfun naqah. Adapun ma'al majrur bersama yang majrur ini boleh kepada dua. Pada dua sisi. Kepada nasab ataupun rafa'. Ya, kepada nasab ataupun rafa'. Ya. Contoh hadza Zaidun, ini yang rafa' ya, di qata' dari rafa' ke nasab. Hadza Zaidun anfun naqah. Tadi kan rafa', hadza Zaidun anfun naqah. Di qata' kepada nasab, hadza Zaidun anfun naqah. Kemudian dari nasab ke rafa', ra'aitu Zaidan anfun naqah. Kemudian dari jar ke rafa' dan nasab, marartu bi Zaidin anfun naqah wa anfun naqah. Dipahami enggak? Jadi antum setelah mengetahui sisi yang telah tersebut di atas, ada tambahan sisi i'rab yang lain, yaitu qata'. Yang pertama itba', ya itba' sebagai badal atau atfayan, ada juga yang mengatakan taukid. Maka di sana ada sisi yang lain, yaitu qata', diputus. Kalau rafa' bisa diputus ke nasab, kalau nasab bisa diputus ke rafa', kalau jar bisa dua, ke nasab dan ke rafa'. Siapa gini?
Yang belum paham silakan ditanyakan. Ya. Ma'usani awal i'rabihi wa yusul qatl ila rafi wa nasbi. Qaltu bi Zaidin an finaqat wa Zaidi an finaqat. Ya, tadi Zaidi ansi gitu ya. Tadi disebutkan surah yang ketiga itu boleh idhafah. Iya kan? Makanya kita katakan bi Zaidin an finaqat bi Zaidi an finaqat. Karena surah yang ketiga, surah yang keempat ya, bukan yang ketiga, Afan. Ketika yang pertamanya namanya itu mufrad, laqabnya itu murakkab, boleh didhafahkan. Iya kan? Tadi kan sudah disebutkan. Berarti bi Zaidi an finaqah. Boleh juga dia apa? Itba bi Zaidin an finaqah gitu. Sehingga kalau dirinci lagi ada berapa coba yang rafa' nih? Hadza Zaidun. Ada berapa berarti? 2 ya. Hadza Zaidun atau 3? Hadza Zaidun an finaqah. Itba. Sisi yang pertama hadza Zaidun an finaqah. Atau jadi didhafahkan boleh juga hadza Zaidu an finaqah. 2. Sisi yang keempat hadza Zaidun an finaqah. 3 berarti ya. Untuk yang gambaran ini. Kemudian yang ra'aitu Zaidan, ada berapa sisi nih? Ra'aitu Zaidan boleh an fannaqah itba, atau didhafahkan ra'aitu Zaida an finnaqah, iya kan? Satu lagi apa? Ra'aitu Zaidan an fannaqah. Ya situ. Hanya surah yang keempat itu yang diperbolehkan oleh sebagian ahli nahwu seperti Ar-Radhi. Ya, yang lain enggak ada. Paham enggak, Utsman? Hah? Paham? Ada yang bingung? Qata. Sis. Paham? Ya enggak paham, tanyakan. Lagi? Apa? Taukid. Jadi kata Adanusyari membolehkan ketika diitba sisi yang ketiga, yaitu dijadikan taukid. Taukid dengan muradif. Tadi contohnya kalau taukid kan ada taukid lafzi, ada yang maknawi kan. Kalau taukid lafzi kan mengulang lafaznya. Iya kan, ja'a Muhammadun misalkan. Ya, mengulang lafaznya atau mengulang muradifnya, sinonimnya. Iya kan? Seperti kalau dalam fi'il kan seringnya ada. Ya, jalasa qa'ada Zaidun. Ya. Ada ya? Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dhurtijalin ka su'ada wa udad wa jumlatun wa ma bimazin rukiba za'in bi ghairi wayhin tamma u'riba wa sya'a fil a'lami dhul idafah ka 'abdi syamsin wa abi kuhafah. Wa minhu, wa min al-alam gitu ya, pada al-alam, di antara alam ada yang dia manqul, dipindahkan dari yang aslinya itu bukan alam gitu. Fadl ini dari masdar berarti ya. Fadl yafdulu fadl. Di antara alam nama ada yang diambil dari kata yang lain. Seperti dari masdar fadl, jadikan nama orang. Wa asad, ini juga tadinya nama apa? Binatang buas kan, kemudian dipindah untuk nama orang. Wa dzurtijalin, dan juga di antara alam ada yang dzurtijal, dari asal pemakaiannya ataupun iya, dia sebelum dipakai untuk nama dia belum pernah digunakan sebelum dijadikan untuk nama untuk mana yang lain gitu. Ya, nanti jawab ada juga ya. Wa dzurtijalin, irtajala itu dari kalimat irtajala al-khutbah wa syi'r. Maksudnya itu ketika khutbah dan syair itu dilakukan secara spontan, langsung gitu. Wa dzurtijalin, jadi dia dijadikan sebagai nama dalam kondisi tidak diambil ataupun tidak digunakan sebelumnya untuk yang lainnya. Berbeda dengan fadl kan, sebelum dipindahkan sebagai nama, fadl apa? Masdar ya kan. Kemudian dipindahkan dari masdar ini kepada nama. Asad juga tadi nama singa kan, kemudian dipindahkan menjadi nama orang yang berakal. Dan di sana ada isim yang dari awal peletakannya, penggunaannya ya memang untuk isim, enggak ada atau belum pernah digunakan untuk mana yang lainnya. Ya, kan su'ad, dari su'ad dan udad. Meskipun pada udad itu ada pembahasan. Sebagian mengatakan itu manqul. Udad ini su'ad nama ismu mar'ah, udad ismu rajul. Su'ad nama seorang wanita, udad nama laki-laki. Ya.
Bisa dipahami ya. Di antara alam ada yang manqul seperti fadl, asad. Ya, manqul itu macam-macam. Ada dari isim fa'il, ada dari isim maf'ul, ada yang dari fi'il, syammara, ada yang dari fi'il mudhari', taghlib, dan yang lainnya. Ya. Wa jumlatun wa ma bimajin rukiba. Di antara alam juga ada yang jumlah berupa, ada yang berupa jumlah. Wa jumlatun dari minhu manqulun minhu jumlah gitu. Minhu jumlah mubtada khabar, minhu khabarnya manqulun mubtada muakhar. Ya. Kafadlin ya, seperti biasa kafadlin sebagai apa Arabnya? Khabar dari mubtada mahdhuf, wa dzalika kafadlin. Wa jumlatun itu mubtada di bawah khabarnya, wa minhu jumlah gitu. Di antara alam juga ada yang diambil dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya. Wa ma bimazjin rukiba, dan apa yang dia ditarkib dengan tarkib mazji. Nanti insyaallah akan kita sebutkan definisinya. Za'in bi ghairi waihi tamma u'riba. Za kembali kepada tarkib mazji. Tarkib mazji apabila ya diakhiri tamma itu khutima, bi ghairi waihi khutima gitu. Za yani tarkib mazji apabila diakhiri dengan selain waih u'riba, maka dia di i'rab mu'rab. Seperti i'rabnya malain sharif, ilahnya alami dengan tarkib. Gitu. Bisa dipahami gak nih? Wa jumlatun ya, wa minhu jumlah. Di antara alam ada yang diambil dari jumlah. Seperti syaba qarnah, ta'abbatu syarra, ya kan? Wa ma bimazjin rukiba, dan juga di antara alam ada yang ditarkib dari tarkib mazji. Hampur maut, apa lagi? Ma'labak, ma'dikarib. Za kembali kepada tarkib mazji. Tarkib mazji ya. In bi ghairi waihin apabila dengan selain waih khutima ditutup, atau terjemahan enaknya apabila ditutup dengan selain waih maka dia mu'rab. Seperti i'rabnya ghairi munsharif. Kenapa? Ya karena dia ada dua illah yang menghalangi dari sharaf, yaitu alamiah dengan apa? Tarkib. Adapun kalau akhirnya waih mabni dia. Sibawai, amruwai, nafwai, mabni di atas asrah. Wa sya'a fil a'lami dzul idhafah ka'adli syamsin wa abi kuhafah, menyebar pada nama-nama penggunaan nama yang diambil dari idhafah, mudhaf ilaih. Wa sya'a dzul idhafah fil a'lam, menyebar nama yang dzul idhafah terdiri dari mudhaf ilaih fil a'lam pada nama. Ya. Menyebar dzul idhafah susunan idhafah mudhaf ilaih pada nama, seperti Abdi Syamsin ya. Wa Abi Kuhafah, bedanya apa Abdi Syamsin dengan Abi Kuhafah? Kalau Syamsinya kan di sini munsharif, kalau Kuhafah awal munsharif ya. Difahami coba i'rabnya jelas juga ya. Wa sya'a fa'alnya dzul idhafah fil a'lam muta'alliq dengan sya'a ka'abdi jar majrur khabar min mubtada mahdhuf taqdiru wa dzalika 'abdi syams wa bi kuhafah. Ya, sebelum kita masuk ada yang belum paham ini i'rabnya atau makna bait syair. Jadi antum hafal kalau kondisi i'rabnya, paham maknanya gitu. Sekali-kali ada saatnya tuh antum baca dengan pelan gitu, sambil diinget-inget i'rabnya. Tapi kadang perlu cepat gitu. Itu alhamdulillah bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang sisa itu sambil nyuci gasa kosok gitu. Qala Muhammad ibn Malik Ahmad rabbil khairam maliki masallallahu alaihi wasallam asik gitu. Jadi padahal kosong pikirannya apa ngelantur kemana-mana. Ya, asik gitu. Apa? Sisi yang ketiga kan yang pertamanya tarkib, yang kedua yang pertamanya murakkab, yang keduanya mufrad kan? Hah? Apa saya keliru? Itu kan yang sisi yang pertama sama-sama murakkab Abdullah bin Naqah. Sisi yang pertama ya. Oh, tiga aja sisinya ya? Iya. Maksudnya cari contoh Sa'id bin Naqah. Sisi yang pertama Abdullah bin Naqah sama-sama murakkab, sisi yang kedua yang pertamanya murakkab, yang keduanya mufrad, sisi yang ketiga, sisi yang keempat enggak ada ya? Salah berarti, Lubin. Ya. 3 berarti.
dan syari, yang ditanyakan apa? Oh, sisi yang ketiga dari itba'. Apabila engkau jadikan itba' istilahnya, boleh juga dikira sebagai apa? Taukid. I'rabnya. Iya. Yang lain juga kayak gitu kan, pahamnya kan? Yang lain makanya. Yang tadi saat yang tajwid idhofah maksudnya mana tadi ucapan Indonesia? Ucapan siapa? Nomor itu ya. Ya, tajwid idhofah huwa qaulul kufiyin waz-zajjaj. Membolehkan idhofah yakni ketika sama-sama mufrad alam dengan apa? Laqabnya huwa qaulul kufiyin waz-zajjaj wa huwa sahih. Membolehkan oleh wasanian. Ini hujahnya juga wasanian, ada hujahnya wasin annal ijba' aqyas. Ijba' itu lebih cocok dengan qiyas gitu. Wal idhafah aksar fil isti'mal. Idhafah lebih banyak dalam penggunaan. Ya. Contohnya tadi, contoh dari sisi idhafah dari sisi apa? Qiyas itu cocok kalau di ijba'. Dari sisi penukilan juga ada ucapan orang Arab, hadza Yahya ainani. Cuma dalam penggunaan memang lebih banyak idhafah. Ya. Sehingga yang saya boleh Sa'idu kurzin ataupun Sa'idun kurzun. Ya. Lagi terakhir caranya. Yanqasimul alamu ila murtajalin wa ila manqulin fal murtajalu wa huwa ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyyah fi ghairiha ka su'ada wa udad. Alam terbagi kepada murtajal dan manqul. Ya, fal murtajal, maka murtajal adalah ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyyah. Nama yang tidak didahului dalam penggunaannya untuk penggunaan yang lain gitu. Ataupun ya, seperti itu mana mudahnya. Malam yasbiq mahul isti'malan. Yang murtajal adalah apa yang belum pernah didahului, belum pernah digunakan lah sebelum digunakan untuk alamiyah untuk penggunaan yang lain. Belum pernah digunakan untuk penggunaan selain alamiyah gitu aja ringkasnya. Malam yasbiq lahu, apa yang dia belum pernah didahului dalam hal penggunaan sebelum alamiyah untuk penggunaan yang lain. Sami su'ad udad. Ya itu. Meskipun ada udad ada kritikan. Ya enggak masalah. Wal manqul ma sabaqa lahu isti'mal fi ghairi al-alamiyah. Adapun yang manqul adalah nama yang sabaqa lahu isti'mal, sabaqa lahu isti'malun. Telah didahului dalam hal penggunaan untuk selain nama. Jadi awalnya digunakan penggunaan nama gitu. Kemudian setelah itu digunakan untuk nama. Wan naqlu imma min sifatin, dan penukilan, pengambilan nama yang manqul ada kalanya diambil dari sifat al-harith, apalagi al-mu'min, al-muslim ataupun muslim, mu'min ya kan. Aw min masdar, atau dari masdar fadl, aw min ismi jins, atau dari isim jenis asad, atau dari fi'il mudhari' fil madhi. Wa hadhihi takunu mu'rabah, maka ini semua mu'rab. Saya ulangi, ya. Penukilan nama terkadang dari sifat seperti al-harith, masdar, fadl, dari isim jenis asad, maka ini semua mu'rab. Mu'rab. Kalau dari fi'il mudhari' bagaimana? Yazid, mu'rab enggak? Mu'rab juga ya, tapi baru munsharif kan? Aw min jumlah, dan terkadang diambil dari jumlah seperti qama zaidun. Ja'a qama zaidun, ra'aitu qama zaidun, maratu bi qama zaidun. Ya, wa zaidun qa'im, dari jumlah fi'liyah, qama zaidun ataupun fi'liyah ataupun ismiyah. Ya. Tapi yang didengar dari orang Arab adalah menggunakan atau mengambil dari jumlah fi'liyah. Sabaq atau syarra, syabaqarna, ya, dan belum pernah didengar adanya nama yang diambil dari jumlah ismiyah. Tapi secara qiyas itu boleh. Wa hukmu an tuhka, hukumnya adalah dikaitkan padanya. Jumlah qoma zaidun, jumlah mahkiyah. Fi mahalnya aja, fi mahal nasbin, raf'in atau jarrin. Fataqul ja'ani zaidun qa'imun. Ya, ja'ani zaidun qa'imun. Jangan bingung ya. Maknanya ja'ani zaidun kok datang kepada saya sedang berdiri. Jangan diterjemahkan seperti itu ya. Terjemahnya apa? Utsman, ja'ani zaidun qa'imun. Man.
Kejebak juga ya. Apa man? Ya, Syahni Zaidun Qaim, datang kepada aku Zaid Qaim. Jangan diterjemahkan datang kepada aku Zaid sudah berdiri. Nah, maksudnya kalau di Arab satu persatu dulu nggak apa-apa. Zaid ada Qaim khabar, kemudian jumlah ini jumlah mahkiyah, karena mahalnya apa? Nasab apa? Rafa. Wa ra'aitu Zaidun qa'imun wa marartu bi Zaidun qa'imun. Ya. Boleh enggak gitu dibaca marartu bi Zaidin qa'imun gitu? Ya, ki marartu bi Zaidin qa'imun boleh enggak? Boleh. Kenapa? Marartu bi Zaidin qa'imun apa qa'imin? Boleh. Boleh enggak Asyraf? Marartu bi Zaidin qa'imun atau bi Zaidin qa'imin. Hah? Boleh juga ya? Mazhabnya siapa tuh? Boleh enggak ikhwan? Marartu bi Zaidin qa'imun atau qa'imin. Hah? Pan? Boleh enggak? Tawakuf. Tawakuf ya. Ajib ini. Marartu bi Zaidin qa'imun boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Iya, jumlah hikayah ini. Ya sudah jadi nama. Ya, marartu bi Zaidin qa'imun. Kan Zaidin qa'imun mubtada kok, Anda jadikan kan asli mubtada itu. Qa'imun khabar, kemudian dijadikan nama yang tersusun dari mubtada khabar. Enggak boleh dikatakan apa? Marartu bi Zaidin qa'imun atau qa'imun, enggak boleh. Udah nama Zaidun qa'imun namanya. Ya. Ya. Boleh enggak bagi? Boleh enggak? Harus kuat pendapat tuh. Wa minha aidan ma rukiba tarkiba masjid, di antaranya juga ada nama yang dia ditarkib dengan tarkib masjid. Apa itu tarkib masjid? Yaitu katanya mazjul kalimataini. Ini maksud dengan tarkib masjid adalah mazju. Tahu enggak masjid melebur? Mazjul kalimataini kalimatan wahidah. Mazju al kalimataini kalimatan wahidah munazzalan thaniyatuhuma manzilata ta'i ta'nis. Munazzalan thaniyatuhuma manzilata ta'i ta'nis mimma qablaha. Cepat ya. Oh ya, cepat. Munazzalan thaniyatuhuma manzilata ta'i ta'nis mimma qablaha fi anna al-i'rab fi thaniyati. Fi anna al-i'rabi fi thaniyati. Fi anna al-i'rab fi thaniyati wal ula talzamu halatan wahidatan. Wal ula talzamu halatan wahidatan. Ya, ka ba'la baq wa ma'di karib. Tarkib masjid adalah terjemahnya dua kalimat ataupun melebur dua kalimat menjadi satu. Munazzalan thaniyatuhuma, kalimatnya kedua diposisikan seperti posisi tak ta'nis dari yang sebelumnya pada muslimatun. Ya, muslimatun. Jadi perhatikan muslimatun dengan apa? Ba'labak. Ba'labak serupakan dengan muslimatun. Dari sisi bahwasanya lihat fi anna al-i'rab, dalam hal i'rab fi anna berarti dari sisi bahwasanya i'rabnya adalah pada kalimat yang kedua pada bak, ba'labakku ba'labakka. Sebagaimana muslimatun i'rabnya pada mim atau ta? Ja'atni muslimatun. I'rabnya pada ta-nya atau pada mimnya? Ya pada ta-nya, muslimatun muslimatan muslimatin. Adapun sebelum ta-nya bagaimana? Tetap dalam satu keadaan fathah terus. Iya kan? Dari sisi bahasa i'rabnya itu pada yang kedua dan yang pertama menetapi satu keadaan. Ini ba'labak. Ba'labak itu nama apa? Nama negeri kan yang diambil dari ba'al, berhala, sonam, bak orang yang menyembahnya. Kemudian dijadikan nama apa? Satu tempat. Hadza ba'labakku, ra'aitu ba'labakka, maratu bi ba'labakka. I'rabnya pada bagian yang kedua pada bak. Adapun yang pertamanya menetapi satu keadaan fathah di sini. Atau kadang menetapi yang pertamanya sukun dan ma'adi karib atau yang semisal itu. Paham ya? Ya, sudah sering kan seperti ini.
ka ba'labaka seperti ba'labak, wa ma'di karim, wa sibawaihi. Wa dzakara al-musannif, dan musannif menyebutkan anal murakkab tarkib mazjin, bahwasanya yang murakkab dengan tarkib mazji in khutima bi ghairi wa u'riba, apabila ditutup dengan selain wa maka dia mu'rab, di i'rab. Seperti i'rabnya apa? La yansharif, karena dua illah itu alami dan tarkib. Wa mafhumnya berarti bahwasanya in khutima bi wa, kalau dia tarkib mazji ini ditutup dengan wa, diakhiri dengan wa, la yu'rab, maka dia tidak di-i'rab, bal yubna, bahkan mabni. Wa huwa kama dzakar, dan hakikatnya adalah seperti yang beliau sebutkan. Ya. Jadi demikian. Huwa kama dzakar, sebagaimana disebutkan oleh An-Nadhim. Fataqulu ja'ani ba'labaku. I'rabnya apa? Ba'labaku fa'il marfu' alamat rafi' adhamma dhahira ala akhirih. Ra'aitu ba'labaka ma'ful mansub wa alamat nasbi al-fathah ala akhirih. Wa martu bi ba'labaka. Ba'labaka majrur bil ba' wa alamat jarri al-fathah niyabah 'anil kasri an yansarif. Fatu'ribuhu i'rab ma yansarif, maka engkau i'rab seperti i'rabnya la yansarif. Wa yajuzu fihi aidan al-bina 'ala al-fath. Boleh pula engkau mabnikan di atas fathah. Berarti ada sisi yang lain. Engkau katakan ja'ani ba'labaka, ra'aitu ba'labaka, martu bi ba'labaka, boleh. Mabni 'ala al-fath fi mahalli, i'rabnya ya, fi mahalli raf'in nasbin jarrin. Wa yajuzu an yu'rab aidan i'rab al-mutadhayifain. Boleh pula engkau i'rab seperti i'rab mudhaf ilaih. Contoh ja'ani hadru mautin. Berarti kalau i'rabnya mudhaf ilaih di mana? I'rabnya tempatnya di bagian pertama atau keduanya? Yang pertamanya, ja'ani hadru maut, fa'il marfu' ad-dhamma fi akhir wa mudhaf maut mudhafun ilaih. Gitu. Ra'aitu hadra mautin, martu bi hadri mautin. Ada tiga sisi i'rab. Dihafalkan ya, ingat-ingat. Ya. Wa taqulu fi ma khutima bi wa, kau katakan pada yang diakhiri dengan wa, ja'ani sibawaihi, ra'aitu bi sibawaihi, maratu bi sibawaihi. I'rabnya berarti mahalli mabni 'ala al-kasr fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Fatabnihi 'ala al-kasri, maka engkau mabnikan di atas kasra. Wa jaza ba'dhum i'rabahu i'raba man yansarif, sebagian membolehkan untuk yang akhirnya wa sekalipun untuk di-i'rab seperti i'rabnya la yansarif. Ya. Nah, ada pendapat yang lain. Wa nahu ja'ani sibawaihu wa ra'aitu sibawaiha wa martu bi sibawaiha. Wa minha marukiba tarkib idhafah. Di antara alam ada yang tarkib dengan tarkib idhafah. Apa itu tarkib idhafah? Cepat ya. Nanti sudah tahu, kalau mau tulis silakan, kalau enggak apa-apa. Kullu kalimataini nuzila thaniyatuhuma kullu kalimataini nuzila thaniyatuhuma manzilat tanwin mimma qablaha. Kullu kalimataini nuzila thaniyatuhuma manzilat tanwin mimma qablaha. Fi anna al-i'rabi 'ala al-ula, fi anna al-i'rabi 'ala al-ula wa thaniyatu mulazimatun li halatin wahidah wa thaniyatu mulazimatun li halatin wahidah. Itu setiap dua kalimat ya, nuzilat, yang mana yang keduanya diposisikan seperti posisi tanwin dari apa yang sebelumnya, yaitu bahwasanya i'rab itu pada yang pertamanya. Adapun yang keduanya tanwinnya menetapi satu keadaan. Seperti Abdullah itu disamakan dengan ya baitun, baitan, baitin. Abdullah i'rabnya di mana? Pada bagian pertama yang kedua. Pertama Abdullah. Sebagaimana baitun, i'rab itu baitun kan ada dua dhammah tuh. Harokat i'rab yang mana? Yang pertama itu. Dhammah yang pertama. Pengulangan dhammah itu tanwin. Ya. Harokat yang pertamanya. Adapun yang keduanya menetapi jar. Ya. Kalau pada contoh baitun, yang keduanya kan menetapi tanwin. Baitan, baitin, baitun. Tanwin yang mengikuti, yang fathah juga diikuti, baitan yang dhamma juga diikuti, baitun yang jar juga diikuti, baitin. Yang berubah apa? Harokatnya. Tanwinnya tetap kan en. Ya kan? Apa yang berbeda? Harokatnya. Begitu juga ini mudhaf ilaih. Jadi setiap dua kalimat yang diposisikan yang keduanya seperti posisi tanwin dari yang sebelumnya, yaitu dari dalam hal i'rabnya di atas yang pertama. Ya, yang kedua itu menetapi satu keadaan. Jadi baitun dua harokat yang dua harokat kan ada dua dhammah ya. Yang pertama itu harokat i'rab, yang keduanya tanwin. Hal tanwin ikut sebelumnya. Dhammah itu dhammah. Ya, sebelum fathah itu fathah. Kemudian ka abdi syamsin, seperti abdi syamsin.
wa Abi Quhafah, dan juga Abi Quhafah. Ada di sini juga ya, alhamdulillah. Wa huwa mu'rabun fataqulu ja'ani Abdu Syamsin wa Abu Quhafah. Wa ra'aitu Abdu Syamsin wa Abu Quhafah, amartu bi Abdi Syamsin wa Abi Quhafah. Wa nabbaha bil mithalaini ala anna al-juz' al-awwal yakunu mu'raban bil harakat ka 'abdi wa bil hurufi ka bi, wa anna al-juz' ats-tsaniya yakunu munsharifan ka Syamsin wa ghairu munsharifin ka Quhafah. Di sini An-Nazim memberikan tanda perhatian dengan dua contoh yang beliau sebutkan, yaitu bahwasanya bagian yang pertama itu mu'rab dengan harakat semua. Seperti apa? Abdu Syamsin, mu'rab dengan harakat semua. Bagian yang pertama dan keduanya. Ya. Contoh abd dengan kemudian wabil hurufi ka abi wa anna. Ya. Wabil hurufi, dan juga dengan huruf seperti abi pada bagian yang kedua itu. Ya. Wa anna juz' ats-tsani, dan bahwasanya bagian yang kedua dari yang kedua. Ya. Atau saya ulang ya. Terburu-buru. Wah, habis waktunya sih. Beliau di sini memberikan tanda perhatian bahwasanya ya, dengan dua contoh tadi, bahwasanya bagian pertama dari dua contoh tadi yakunu mu'raban bil harakat. Semuanya mu'rab dengan harakat semua ya. Ya, dengan harakat semua. Dengan apa? Harakat. Dengan harakat. Jadi abd. Yang pertama dengan harakat, seperti apa? Abdu Syams. Dan yang kedua dengan huruf, yaitu apa? Abi. Kemudian bagian yang kedua, yang pertama munsharif, Abdu Syamsin. Kemudian yang keduanya ghairu munsharif. Ya, siapa? Abu Quhafah. Nah, sini contohnya sembarangannya. Abdi Syamsin wa Abi Quhafah. Ini untuk Abdi Syamsin untuk mencontohkan bagian yang pertama yang di Arab dengan harakat. Yang kemudian Abi Quhafah untuk mencontohkan yang pertamanya dengan huruf. Kemudian Syamsin untuk mencontohkan yang munsharif. Kemudian Quhafah untuk mencontohkan yang ghairu munsharif. Ya, cukup sudah. Di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oh, ketinggalannya. Mazjul kalimataini kalimatan wahidah munazzalan thaniyatuhuma manzilata ta'i ta'nisi mimma qablaha fi anna al-i'rab